muatan konstitusi. Nah, ya banyak teori-teori tentang materi muatan konstitusi. Antara lain dari Marshall dan Dertang ya. Dari dalam bukunya Written Constitution dia mengatakan konstitusi adalah satu cara ya untuk membentuk atau satu alat untuk membentuk keinginan politik dan pembentukan legal system, jadi sistem hukum. Itu kalau menurut apa namanya menurut Hans van Marshepen dan Geert van der Tang. Ini ada di halaman 14 bukunya Profesor Dahlan Taip. Ya. Kemudian dia katakan juga Constitution as a national document and as a birth certificate, ya, atau sign of adulthood and independence. Jadi konstitusi adalah satu sertifikat kelahiran satu negara. Nah, itu menurut dia. Ya. Kemudian ada lagi pendapat dari Struycken ya, yang mengatakan kalau Undang Dasar atau Graduate itu sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen formal ya, yang berisi hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau seperti Indonesia ya. Ya kan ada yang namanya perjuangan menghantarkan untuk melindungi tumpah darah, ya, kepentingan memajukan kesejahteraan umum dan sebagainya. Kemudian tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan satu bangsa. Ya, ini awalnya kan Indonesia terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil, kesultanan, wilayah-wilayah seperti itu. Ya. Kemudian konstitusi juga berisi pandangan-pandangan bangsa, tokoh-tokoh bangsa yang tidak diwujudkan. Misalnya tujuan bernegara itu ada di ayat keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di situ tujuan kita bernegara sih. Kemudian satu keinginan juga, ya keinginan bernegara itu gimana, itu dibuat dalam konstitusi. Nah, dalam kaitan ini, ya, seorang pemikir juga mengatakan bahwa pertama konstitusi itu hanya dokumen hukum dan isinya hanya berupa aturan-aturan saja, tidak lebih dari itu. Kemudian ada juga pendapat mengatakan bahwa konstitusi tidak hanya berisi kaidah-kaidah hukum saja, akan tetapi berisi pernyataan tentang keyakinan, prinsip-prinsip dan cita-cita. Ini yang biasa dimuat di dalam pembukaan berdasar. Ya. Kemudian lebih lanjut, Ware mengatakan bahwa isi dari konstitusi yaitu the very minimum and the minimum to be rule of law. Jadi konstitusi sebetulnya aturan-aturan yang sangat minim sekali. Ya. Oleh karena itu operasional pelaksanaan dari konstitusi dimuat di dalam undang-undang, ya, dicantumkan dalam undang-undang. Ada lagi pendapat berkait dengan materi konstitusi ini. Ya, ada pendapat dari Steinberg ini yang dikutip oleh Sri Sumantri mengatakan pertama paling tidak 3 hal pokok yang konstitusi. Pertama ada jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negaranya. Kedua ditetapkan susunan ketatanegaraan satu negara bersifat fundamental. Ketiga adanya pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan juga bersifat fundamental. Ini yang disebut dalam yang berisi konstitusi. Sekarang kita lihat misalnya jaminan hak asasi hak warga negara. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 ya dimuat di dalam pasal 28 dan selanjutnya pasal 28A, B, C sampai G, H, C. Itu dimuat dalam perlindungan tentang hak asasi manusia. Kemudian susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Nah, di Undang-Undang Dasar 45 dimuat itu tentang susunan pemerintahan, ada menteri-menteri, kemudian ada kekuasaan legislatif, ya, kemudian ada yudikatif, legislatif ada kekuasaan yang bentuk undang-undang, dan kemudian yudikatif pada kekuasaan yang menjalankan proses peradilan. Itu pembagiannya jelas, ya, pasal-pasalnya nanti bisa dilihat di dalam Undang-Undang 45.
Kemudian juga pembagian dan pembatasan ya tugas kenegaraan. Misalnya pembatasan ya, presiden itu hanya bisa mengajukan ya, rancangan undang-undang sebagai sebuah inisiatif. Tapi pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang ada di parlemen, di DPR. Ya, di DPR. Kayak gitu ya. Nah, ada juga pendapat dari Miriam Bodiarjo ya, mengatakan setiap undang-undang dasar memuat ketentuan mengenai satu, pertama, organisasi negara. Ya, kurang lebih sama seperti itu dijelaskan. Misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan antara pemerintah ya pusat dengan pemerintah daerah. Kemudian prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh satu badan negara dan sebagainya. Jadi ini yang pertama yang penting. Kemudian hak asasi manusia. Jadi kalau selalu bicara hak asasi manusia di mana-mana begitu. Konstitusi harus memuat perlindungan hak asasi manusia. Ya. Lantas apalagi yang dibuat konstitusi? Yaitu prosedur mengubah undang-undang dasar. Ini penting. Supaya kalau ada orang mengatakan konstitusi itu harus dirubah karena kebutuhan, maka ada mekanismenya. Di pasal 37, ya, misalnya ya, dikatakan bahwa harus disetujui oleh 3/4. Ya, 3/4 anggota MPR. Ya, anggota MPR kan terdiri dari DPR, DPD, ya, seperti itu ya ininya. Oke. Kemudian kadang-kadang ada juga memuat larangan mengubah undang dasar, tapi itu jarang sekali. Ya. Kalau di konstitusi di Undang-Undang 45. Oke, sekarang saya mau membahas sedikit mengenai kedudukan, fungsi, dan tujuan konstitusi ya, dalam suatu negara. Nah, ya, dalam sejarahnya konstitusi dimaksudkan dibuat untuk menentukan batas wewenang penguasa, menjamin hak rakyat dan mengatur jalan pemerintah. Biar jelas, tidak bisa misalnya presiden ini tiba-tiba menjadi lembaga peradilan, itu nggak bisa, karena sudah jelas yang menjalankan kekuasaan peradilan atau kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan di bawahnya, ya, serta Mahkamah Konstitusi. Jelas. Nggak bisa tiba-tiba presiden menjadi hakim. Oh, kalau itu kacau sekali. Ya. Atau dia menjadi, hanya dia bisa buat undang-undang. Ya. Padahal kekuasaan bentuk undang-undang dikatakan ada DPR. Ada nggak? Ya, seperti itu ya. Ini paham-paham yang saya kira dasar yang kita harus kuasai. Nah, pernah juga saya singgung bahwa ada yang mengatakan Inggris itu tidak punya undang-undang dasar. Ya, pengertian undang dasar adalah hukum dasar yang bersifat tertulis. Tapi tetap Inggris itu punya konstitusi ya, yang berserakan dalam dokumen terpisah. Tidak seperti kita menjadi sebuah semacam kayak buku ya, dibukukan ke konstitusi kita. Inggris tidak. Jadi ada konvensi dan hukum adat yang dalam Inggris. Oke, kemudian pengertian lain dari konstitusi ini, konstitusionalisme, dari Karl J. Frederick. Dia mengatakan konstitusionalisme adalah merupakan gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan dan oleh sama rakyat, tapi yang dikenakan diharapkan akan menjamin bahwa konstitusi kuasa diperlukan untuk pemerintahan disalahgunakan. Jadi anak-anak udah pada di kampus baru kasih tahu. Kekuasaan itu tidak boleh disalahgunakan. Ya, gunakan. Hanya tiba-tiba presiden menghentikan proses peradilan, itu bukan kekuasaan dia. Kalau dia lakukan itu, namanya dia menyalahgunakan kekuasaan. Itu tidak dibenarkan dalam konstitusi. Ya. Kemudian kalau kita kembali pada
negara Inggris. Konstitusi pertamanya itu tahun 1215 yang disebut sebagai Magna Carta, ya, Magna Carta. Jadi di Inggris ini beberapa bangsawan itu mendesak raja harus mengakui hak-haknya. Bukan hanya bangsawan mengakui raja, tapi raja harus mengakui hak bangsawan. Itu disebut sebagai Magna Carta 1215. Jadi udah lama ini. Ya. Oke. Kemudian perkembangan di Amerika. Amerika adalah satu contoh konstitusi modern. Kenapa? Karena dia meletakkan dasar. Ya, 1778. Jadi matang betul nih pembentukan konstitusi Amerika. Dia merdeka 4 Juli 1776. Kemudian konstitusi baru lahir 2 tahun kemudian. Nah, ini yang disebut sebagai Bill of Rights, ya, konstitusi. Oke. Jadi Soviet juga ada dulu ya, sebelum bubar ada juga. Rusia sekarang mewakili konstitusi di Soviet itu. Oke, jadi kalau ditanyakan apa tujuan konstitusi, hanya dua. Pertama, untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik, ya, termasuk misalnya masa jabatan presiden. Di Undang-Undang Dasar 45 jelas dikatakan presiden dipilih, ya, untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk 5 tahun berikutnya, ya, 1 kali 5 tahun. Jadi nggak boleh 3 kali periode, ya, nggak boleh 3 kali periode. Konstitusi membatasi itu. Kemudian batasan-batasan kekuasaannya jelas, seperti saya sering ulang-ulang dari tadi. Kemudian kita masuk klasifikasi konstitusi, ya, ini bab 1. Selesai. Konstitusi itu, ya, konstitusi tertulis. Jadi pembagiannya oleh KCWR disebutkan pertama konstitusi tertulis dan bukan tertulis, ya. Written constitution and no written constitution. Kemudian konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Flexible constitution dan rigid constitution. Ini dari sudut perubahannya, ya, perubahannya. Undang-Undang Dasar 45 perubahannya dianggap rigid, dianggap kaku. Kemudian konstitusi derajat konstitusi tidak derajat tinggi. Jadi supreme constitution, not supreme constitution. Jadi ada tuh konstitusi tertinggi misalnya di negara pusat, sedangkan negara bagian itu konstitusi yang bawah. Ya, kalau bentuk negaranya federal, ya, tidak seperti kita. Kemudian konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem parlementer. Jadi dua itu. Ya, misalnya di Indonesia ini adalah negara bentuk presidensial. Tapi kalau misalnya di Thailand atau di Malaysia adalah parlementer karena dia parlemen yang berkuasa. Jadi konstitusi tertulis artinya dimuat dalam satu dokumen, ya, seperti itu. Ya. Nah, kalau berkaitan negara ini, misalnya apa namanya ini, bentuknya federal atau parlementer, masing-masing punya perbedaan-perbedaan. Nah, ya. Kalau sistem parlementer, ya, ciri sebagai berikut. Kabinet yang dipilih oleh Perdana Menteri dibentuk atau berdasarkan kuota yang menguasai parlemen. Jadi berapa persen ini yang menguasai parlemen? Ya, itu yang betul. Kemudian para anggota kabinetnya adalah anggota parlemen. Jadi misalnya seperti di Australia, seorang Perdana Menteri harus kepilih dulu menjadi anggota parlemen. Baru dia bisa jadi Perdana Menteri. Kalau dia tidak terpilih, ya, sebagai anggota parlemen nggak bisa jadi Perdana Menteri. Kemudian para Perdana Menteri bersama kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Itu ininya. Jadi dia bertanggung jawab kepada parlemen. Ya. Kepala negara dengan saran dan perdana dapat membuat parlemen dan memberitakan tindakan pemerintah. Jadi dalam pemerintahan parlementer, presiden itu kepala negara.
presiden itulah yang akan melantik perdana menteri yang terpilih, yang membentuk pemerintahan. Dan kalau seandainya perdana menterinya mengatakan tidak lagi dapat kepercayaan rakyat, maka dia presiden itu bisa membubarkan parlemen atau raja membubarkan parlemen. Nah, itu yang kira-kira yang eh, kita sudah selesai di bab satu. Nanti kita lanjutkan pada kuliah berikutnya. Ya, kira-kira gitu ya.